Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya Pak Yanuar. Nah, masih ingat ya, sebelum kita mulai pembelajaran selanjutnya, Pak Yanuar ingatkan dulu, di rumah kalian tetap di rumah. Kemudian jika berpergian kalian harap menggunakan masker seperti ini. Gitu ya. Nah, jangan lupa jaga kebersihan juga. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Nah, sebelum menginjak materi yang selanjutnya, Pak Yanuar akan bahas materi yang kemarin Pak Yanuar berikan. Yaitu kalian mempelajari 3 teks ya. Masih ingat ya? Yang pertama deskripsi, kemudian yang kedua eksplanasi, dan yang ketiga adalah teks laporan yang kalian pelajari di kelas 9 ini. Nah, silahkan kalian buka lagi buku paket halaman 10 sampai 11. Nah, di sini ya, masih ingat ya. Nah, kemarin kalian Pak Yanuar berikan soal teks pertama di sini, termasuk jenis teks apa? Apakah eksplanasi, apakah teks laporan, ataukah teks deskripsi? Nah, jawaban yang tepat teks pertama di sini yang berjudul Sepedaku ini adalah teks deskripsi. Nah, kalau kalian baca, kalian amati teks ini melibatkan beberapa panca indera. Seolah-olah kalian dapat melihat dan seolah-olah kalian dapat mendengar. Nah, yang bagian mananya? Saya berikan contoh 1 atau 2 kalimat saja. Yang pertama adalah besi berbentuk pipa yang menghubungkan stang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit, warnanya hitam tetapi sudah memudar. Kalian bisa membayangkan ya? Nah, bisa membayangkan. Kemudian contoh yang kedua, rem tangan depan dan belakang terbuat dari besi bukan kabel. Bel sepeda khas berbunyi kring 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 terletak di stang sebelah kanan. Nah, kalian dapat seolah-olah dapat mendengar. Jawaban yang pertama, teks pertama adalah teks deskripsi. Siapa yang betul? Iya, nggak apa-apa. Kemarin yang sudah salah atau yang menjawab salah nggak apa-apa. Yang namanya pembelajaran itu juga kadang-kadang salah. Kemudian teks yang kedua, fixed gear. Nah, teks yang kedua ini kira-kira apa ya? Tinggal 2 pilihan. Apakah eksplanasi? Apakah teks laporan? Nah, jawaban yang teks yang kedua adalah teks eksplanasi. Nah, jika kalian amati di sini, kalian baca sampai selesai. Di sini dijelaskan bagaimana proses terjadinya perputaran sepeda. Nah, itu kenapa disebut dengan teks eksplanasi. Masih ingat ya, dulu guru kelas 8 kalian mengajarkan teks eksplanasi yang pasti keluar adalah terbentuknya pelangi. Kemudian apalagi? Proses terbentuknya hujan, atau yang di buku paket terbentuknya Kabupaten Bogor, itu di buku paket kelas 8. Kemudian yang ketiga, ya, tak lain dan tak bukan adalah teks laporan. Nah, kenapa disebut teks laporan? Nah, karena di sini terdapat beberapa ciri-ciri teks laporan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Teks laporan, ciri-cirinya adalah yang pertama, objektif. Nah, kalian kalau mungkin ya lebih jelasnya, kalian bisa buka link sesuai yang nanti Pak Yanuar akan taruh di deskripsi. Itu lengkap. Objektif. Nah, objektif maknanya apa? Menyampaikan informasi atau data yang sesuai dengan yang sebenarnya. Jika hasil tidak sesuai dengan hipotesis, sampaikan pada yang sesuai dengan hasil
percobaan yang dilakukan. Harus objektif, apa adanya. Kemudian yang kedua adalah berupa fakta. Hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan. Nah ini, kalimat penyampaian harus terdiri dari fakta. Nah, kalian saya berikan contoh ya, misalnya kalian mau meneliti tentang tegangan baterai merek A dan tegangan baterai merek B. Nah, kalian buktikan di rumah bagaimana tegangannya, kalian bisa dapatkan, buktikan di rumah, kemudian kalian laporkan. Ya, sampaikan apa adanya karena teks laporan berupa fakta. Kemudian yang ketiga, lengkap. Kamu harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan harus lengkap, diantaranya menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Kalian sudah diajarkan ya dari kelas 7 bahkan dari SD menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat simpleks atau kalimat kompleks. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau yang disebut dengan kata penghubung. Kemudian yang keempat, menggunakan istilah teknis. Nah, biasanya ini istilah teknis ini adalah istilah-istilah yang asing. Kemudian yang kelima, menggunakan kata bilangan. Ya, masih ingat ya kata bilangan ya. Kemudian yang keenam, memperhatikan kata depan dan imbuhan awal. Nah, tugas selanjutnya kalian cukup mempelajari materi yang sudah saya buatkan di aplikasi Sway. Nah, nanti kalian rangkum yang rapi di buku catatan. Karena apa? Nanti ulangan hariannya berkaitan dengan materi yang Pak Yanuar sampaikan sebelumnya. Ya, kita lanjut pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muika bisa.